Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan Johor Literasi pertemuan kedua hari ini kita akan mulai. Mari kita sama-sama mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau di kelas kan kita baca Al-Quran dulu, tapi kalau sekarang karena di my class waktunya mungkin nanti supaya efektif saya tidak terlalu lama, dan kemungkinan minggu depan perkuliahan tatap mayanya diliburkan karena ada matap dulu. Saya harus menghadiri matap pada jam ini, jadi mungkin perkuliahan ketiga minggu depan nanti akan diisi dengan forum diskusi dan kuis ya. Jadi tidak tatap maya untuk tanggal 29 ya, 29 itu matap fakultas, prodi dan universitas online, jadi tidak bisa online saya juga ya. Baik, hari ini semua sudah hadir, saya lihat sudah 26 peserta perkuliahan, terima kasih, pada sehat semuanya ya, walaupun suasana pandemik tetap kita semangat mengikuti perkuliahan online, karena ternyata yang offline juga banyak yang tidak datang, lebih memilih ke online, lebih aman ya. Walaupun begitu ya tetap kita yang layani ya. Oke, hari ini saya akan presentasi bagian saya sampai tanggal 3 kali pertemuan ya. Saya ada 3 kali pertemuan, nanti setelah itu Oktober saya jadwal, nanti teman-teman yang mulai mempresentasikan materi yang sudah kita bagikan beberapa waktu yang lalu. Baik, kalau begitu mari kita review kembali ya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Johor Literasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang ya. Jadi Johor Literasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Ini sudah saya download, tinggal saya sampaikan. Sudah ada di website juga ya. Di MyClass juga saya sudah simpan materinya, nanti silakan bisa di-download. Hari ini saya akan presentasikan tentang literasi informasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Termasuk ya penjelasan tentang mata kuliah Johor Literasi yang kemarin sekilas sudah kita bahas. Kemudian e-learning, pembelajaran bahasa Jepang, dan informasi apa saja yang ada dalam informasi literasi yang perlu dipelajari dalam dunia pendidikan bahasa Jepang. Ini tampilan PowerPoint juga sudah ada ya. Saya sudah simpan video tentang kemarin itu pembelajaran literasi informasi ya. Ada yang belum masuk ya? Semua udah pada masuk ya? Ini PowerPoint, ini saya tampilkan PowerPoint. Udah kelihatan belum? Belum? Masih My Class? Belum. Masih di My Class tadi tampilannya ya? Iya, Sensei. Oke. Berarti nanti saya harus share dulu. Bentar. Jadi kemarin itu kita sedikit membahas tentang apa itu literasi informasi ya. Ini ada videonya itu. Mari kita lihat dulu, simak lagi videonya biar bisa mengulang kembali yang minggu lalu kita lihat. Ya, saya iklan dulu ya. Ini. Selamat datang di Panduan Edukasi Interaktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu Anda untuk memahami cara menelusur informasi di internet dengan lebih baik. Sebelumnya, kita akan memahami apa itu information literacy, analisa dan kategori informasi, penelusuran online jurnal, software pendukung, pengelolaan data, dan diakhiri dengan pemahaman cara penulisan kutipan sebagai sumber referensi. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan, memahami bagaimana informasi diatur, mengidentifikasi sumber-sumber informasi terbaik untuk kebutuhan tertentu, mencari sumber-sumber, mengevaluasi sumber-sumber secara kritis, dan saling berbagi informasi tersebut. Literasi informasi atau keberaksaraan informasi sangat penting, karena kita dikelilingi oleh lautan informasi yang semakin berkembang dalam berbagai format, khususnya media internet. Tidak semua informasi diciptakan sama, beberapa mempunyai otoritas yang jelas, dapat diandalkan, tetapi beberapa bisa menyesatkan dan palsu. Jumlah informasi yang tersedia akan terus meningkat pada setiap detiknya. Jenis teknologi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan membuat informasi juga berkembang. Sehingga akan terjadi yang dinamakan kebanjiran informasi. Hal tersebut membuat kita bingung memilih mana informasi yang tepat untuk kita. Dengan itu, kita sangat membutuhkan literasi informasi. Literasi informasi dimanfaatkan untuk tujuan akademis seperti pembuatan makalah penelitian dan presentasi kelompok. Digunakan juga untuk mencari informasi, mengevaluasi, dan berbagi informasi. Keterampilan ini dapat mengarahkan keputusan ke hasil yang lebih tepat dengan cara yang lebih cepat. Informasi literasi dapat mengarahkan penelusur ke sumber informasi yang dibutuhkan seperti membeli laptop apa atau televisi jenis mana yang harus dibeli. Atau resep makanan apa dan mana yang paling benar yang harus dibuat. Anda juga dapat menggunakan keterampilan ini dengan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang demokratis sebagai sumber yang mengetahui informasi, menerangkan isu-isu yang berkembang, dan acuan tindakan terhadap suatu kasus seperti konsultasi dokter online secara cuma-cuma. Disadari atau tidak, semua informasi ditempatkan ke dalam kategori-kategori bentuk, format, dan penyajian yang berbeda, seperti fiksi dan non-fiksi, majalah dan buku, audio, video, dan cetak. Ketika kita berada di perpustakaan atau toko buku, semua item disusun sesuai kategorinya, sejarah, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Atau disusun sesuai bentuk format atau medianya seperti CD, DVD, dan print. Informasi juga dapat dikategorikan dari siapa yang membuat dan untuk siapa informasi itu dibuat. Ya. Setelah kita mengetahui berbagai sumber dan kategori. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu baru prolognya. Nah, ini saya akan tampilkan PowerPoint saya tentang apa Johor literasi dalam dunia pendidikan bahasa Jepang ya. Mana ya? Judulnya Nihongo Kyoiku ni Okeru Johor literasi. Udah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Jadi keberaksaraan itu dalam bahasa Indonesianya itu keberaksaraan, tapi yang sering kita dengar itu adalah melek informasi, peduli tentang informasi, atau tidak buta huruf gitu ya. Kok nggak bisa dilihat ya? Udah kelihatan belum? Nah, oke. Udah kelihatan belum PowerPoint saya? Belum. Udah, Sensei. Udah. Udah. Nihongo Kyoiku. Di saya belum, Sensei. Hah? Siapa yang belum? Di Nugrah. Hitam, Sensei, layarnya. Nah, layarnya hitam. Udah, Sensei. Sudah. Berjalan dulu ke Kalimantan ya. Ya, oke ya. Jadi judulnya adalah Nihongo Kyoiku ni Okeru Johor literasi. Jadi kita walaupun belajar bahasa umum, tapi kita coba belajar kanji-kanji sedikit yang berhubungan dengan literasi ya. Literasi yang nggak bisa dikanjikan, ya tetap aja literasi. Kemudian Nihongo Kyoiku berarti pendidikan bahasa Jepang ya. Nah, Johor literasi itu apa? Di sini ada pengertian bahwa Johor literasi toいうのは目的に応じて情報を活躍する能力のことです. Jadi kemampuan untuk memanfaatkan atau kemampuan untuk menggunakan berbagai informasi dengan berbagai tujuan. Itu artinya Johor literasi. Jadi Johor literasi というのは ini literasi というのは bukan Johor dulu.
motomo ya, shojiki noryoku ya, kemudian yomi kaki de kiru noryoku o sasu ga joho literasi wa insatsu sareta moji dake de naku ya, itu apa dipanggil kembung ya, internet no joho to itta kakushu no joho gen o tekisetsu ni ryoshi sanjai suru joho no naka kara hitsuyou na joho o shūshō shi, seiri shi, soshite hatsugen suru tame no noryoku o shimasu. Jadi literasi itu ya bisa dikatakan adalah artinya melek informasi. Tapi informasi itu tidak terbatas pada kemampuan membaca huruf yang tercetak dalam internet, tetapi juga menggunakan berbagai sumber informasi tersebut untuk mendengar, berpendapat, dan mencari informasi yang ada dalam internet itu secara tepat. Ya, ini kemampuan mengumpulkan informasi, mengatur, dan menyebarkan informasi dalam kehidupan. Nah, jenis literasi yang dikembangkan di Dikti itu ada literasi dasar ya, ada baca tulis, literasi baca tulis, maksudnya kita jangan melek, jangan sampai tidak bisa baca tulis gitu ya. Kemudian literasi numerisasi ya, calistung ya, baca tulis hitung itu dulu ya, sekarang tambah menjadi literasi sains, literasi digital, literasi finansial. Jadi kita juga harus melek tuh keuangan. Apalagi calon ibu-ibu nanti harus bisa ngatur keuangan ya, karena pengatur keuangan di keluarga itu adalah ibu-ibu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah budaya literasi, budaya dan kewarganegaraan. Jadi kalau menilik dari literasi dasar yang dikembangkan Dikti tahun ini ada 6, dulu itu hanya calistung saja, tapi ternyata ditambah dengan literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya serta kewarganegaraan. Ya, semua itu bisa disebut dengan joho literasi yang dalam ini konteksnya ke literasi digital ya sekarang ini. Jadi joho literasi masuk dalam literasi digital. Nah, pengertian joho literasi tadi juga sudah. Ini ada literasi informasi menurut pustakawan ya di Amerika. Menurut Chartered Institute of Library and Information Professionals ya, literasi informasi adalah kemampuan berpikir kritis dan menarik penilaian secara seimbang terhadap seluruh informasi yang ditemukan dan digunakan. Jadi ini kalau akademik literasi itu lebih ke kemampuan yang bermanfaat bagi seseorang untuk mencapai mengekspresikan pandangan yang berbasis informasi yang memadai untuk terlibat sepenuhnya dalam masyarakat. Jadi penggunaan informasi itu sangat baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, informasi penting dalam dunia pendidikan bahasa Jepang antara lain satu, informasi tentang e-learning pembelajaran. Nanti saya akan bahas sedikit-sedikit ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu e-learning pembelajaran, maka kita juga harus mengetahui e-learning pembelajaran bahasa Jepang. Jadi website apa saja yang menampilkan atau memberikan pembelajaran bahasa Jepang. Sehingga nanti kalau Anda sudah bekerja atau sudah menjadi guru ya, paling tidak Anda bisa memberikan informasi e-learning pembelajaran kepada siswanya. Atau kalau mau belajar meningkatkan diri sendiri setelah kuliah ya, Anda ikuti pembelajaran bahasa Jepang melalui website yang dikembangkan di Jepang, tapi digratiskan buat pembelajar bahasa Jepang di seluruh dunia. Kemudian juga kita harus melek kanji atau email yang ada dalam email ya, dan dalam komputer berbahasa Jepang. Nanti saya akan di sela-sela presentasi Anda akan saya tampilkan kanji-kanji apa saja sih yang ada dalam email atau dalam komputer bahasa Jepang. Misalnya menyimpan itu apa, mengirim itu apa, mereply itu apa, kemudian kotak surat itu apa. Nah itu dalam bahasa Jepangnya apa. Nanti kita review. Kemudian berikutnya informasi tentang hard skill dan soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja di Jepang atau di dunia kerja. Nah ini yang kita bahas bersama-sama nanti dalam presentasi kelompok. Hard skill itu kemampuan yang kelihatan, kemudian soft skill itu kemampuan yang dari internal ya, internal kita personal. Nah ini nanti dibahas lebih lanjut di presentasi kelompok masing-masing. Kemudian informasi